Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson dari MGM Ban Pelek 4x4. Nah, hari ini kita kedatangan pendatang baru ya. Jadi ceritanya kira-kira begini ya guys ya. Setelah ya kan kita sama-sama tahu nih, ini sih ban Yokohama nih. Ini adalah Geolander yang AT, tapi yang ekstrim. Jadi dia namanya Geolander X AT. Jadi kalau biasa Geolander yang AT itu kan G015. Nah, ini G016. Ini jadi sebenarnya bukan pengganti G015 ya, tapi ini merupakan satu varian yang baru. Kenapa varian ini dibuat? Karena memang banyak yang merasa bahwa G015 itu AT-nya terlalu halus. Jadi mereka definisi mereka adalah pasar-pasar Amerika. Mereka lebih butuh yang lebih kasar gitu. Karena kalau pakai yang G015 itu terlalu halus kayak ban biasa. Jadi akhirnya karena ada permintaan dari Amerika dan berbagai negara, maka lahirlah G016 ini ya. Jadi ini namanya ada Geolander XAT gitu. Jadi kalau kalian yang udah agak-agak gemes gitu ya liatin G015, tetap mau Yokohama tapi mau AT tapi mau tampilannya lebih sangar, kita sudah mulai MGM, kita sudah mulai berani coba beberapa size. Tapi ya masuknya bertahap. Nah ini kebetulan masuknya satu size dulu yang baru sampai Indonesia tuh ini 35, 12,5, 17 ya. Jadi ini untuk ya Land Cruiser sama Wrangler ya, stoknya juga sangat terbatas. Jadi memang sementara baru sampai ini, tapi kedepannya makin ada size-size baru tambahannya gitu. Jadi itu yang sedang kita coba untuk order dan kita masih cek harganya, karena secara pricing ini cukup mahal ya guys ya. Karena kenapa? Kalau kalian tahu G015 itu kan made in Thailand. Nah kalau yang ini masih made in Japan. Jadi ini seperti G003. Jadi memang secara pricing mirip dengan G003. Dan ya karena itu kenapa masih made in Jepang gitu ya. Ya kita sih masih punya harapan ya, semoga kalau banyak permintaan jadi udah bisa bikin yang di Thailand. Kalau bikin di Thailand otomatis harganya bisa pasti lebih murah gitu. Itu sesuatu yang memang kita harapkan. Cuma sementara yang Thailand masih G015, dia belum nambah lain produksi untuk yang ini gitu. Oke, nah jadi kita mau bahas dulu nih, kira-kira udah dekat kan, tadi kita udah tahu nih namanya Geolander XAT nih, G016. Nah kita mau kasih lihat nih coraknya. Kalau mau di shoot tuh dari dekat, corak sampingnya sih lumayan kasar ya guys ya. Corak sampingnya bagus, tapaknya juga gue lihat lumayan sih, nggak terlalu biasa, udah cukup agak kasar. Cuma mungkin kalau untuk beberapa customer yang lebih demen BFG, memang jujur gue bisa jawab BFG kelihatannya lebih kasar coraknya yang BFG KO2 ya. Cuma kalau untuk dibandingin dengan Yokohama sendiri, dia sudah naik kelas lah bahasanya, kira-kira tuh seperti itu. Nah ini yang tadi kita mau ini kasih lihat guys. Nah tadi yang seperti tadi gue ceritakan, nah ini ya size-nya ya, 35, 12,5, ring 17. Oke, itu size-nya. Kalau untuk made in-nya, nah ini masih made in Jepang ya guys. Ini kan yang tadi gue ceritain nih, G016 ya, G016 ininya made in Japan gitu. Jadi kalau kita mau lihat lagi untuk dari sisi speed sama weight load-nya ya, kalau max load-nya kita mau lihat sebentar. Oh ini max load-nya ada di sini guys, di 1450 kg. Sebenarnya sih kalau untuk max load sih mirip-mirip ya. Ban 35 ring 17 kayaknya kebanyakan saya max load-nya segitu. Yang AT ya, ini kita ngomongin AT. Nah besok kalau kita mau lihat speed-nya sebentar, di Q ya, 121 ini ada weight load-nya, Q itu adalah speed-nya. Cuma gue lupa Q itu berapa, 140 apa kalau nggak salah ya. Sebentar, gue coba Google dulu guys, saya lupa. Jadi kalau mau dibilang gue juga bukan dewa lah. Jadi gue juga kadang-kadang banyak hal yang gue juga bisa lupa, kayak speed rating. Karena kan speed rating dari max load itu kan dari setiap ban itu berbeda guys. Jadi kita itu ya jujur nggak mungkin inget sih. Jujur kalau gue sih speed rating sama max load dari setiap size ban gue nggak mungkin inget gitu. Jadi gue mesti lihat bannya dulu gitu. Cuma secara overall ya kita kira-kira tahu lah gitu.
Kalau Q itu sorry di 160 km per jam ya. Jadi kalau untuk max loadnya tadi kan kita lihat di 1450 kg, which is dia sih agak-agak mirip lah dengan ban AT 3517 merek lain. Kalau untuk speednya di Q ya, tadi kan di Q itu di 160 km per jam. Jadi ya lumayan lah kalau untuk speednya, termasuk yang lumayan gitu. Nah, jadi setelah kita lihat nih, oh ya satu kelebihan Yokohama lagi, ininya guys. Jadi yang gue suka tuh dari Yokohama tuh apa? Jadi selain max load, selain dari speednya, kita juga untuk ngecek ban, kita mesti perhatikan satu hal ini nih, dinding ban. Karena kenapa? Dinding ban ini adalah satu hal yang sangat-sangat vital. Karena sekali dia udah ketancap di tengah, jebol, ya udah itu ban nggak akan bisa ditambal tuh, gitu loh. Kalau ditapak kan ketancapnya masih bisa ditambal. Kalau ditapak sekitar sini guys, tapi kalau udah di dinding samping sini, wah ini sih kalau udah jebol, kalau mau ditambal tuh biasanya kalau dipaksa tambal bisa, cuma nggak akan tahan lama. Pasti pakai bentar dia bocor lagi, udah copot. Mau pakai tambal tip top pun dari dalam biasa nggak berhasil. Makanya itu yang selalu kita kasih tahu ya ke customer kita. Jadi kalau kita beli barang, coba lebih hati-hati gitu loh. Maksudnya dilihat, speednya juga dilihat supaya bahasanya sesuai dengan kebutuhan, dan juga kita mesti lihat kontur-kontur lainnya gitu ya. Kontur lainnya salah satunya adalah itu. Dinding sampingnya coba perhatikan. Kalau dinding sampingnya lembek, ban itu akan lebih cepat pecah. Kalau dinding sampingnya tebal, ban itu cenderung lebih kuat terhadap benturan. Tapi sekali lagi gue bilang ya, itu merupakan satu hal yang sifatnya plus dan minus. Contoh, dindingnya keras berarti kan otomatis dia lebih kuat terhadap benturan guys. Tapi ada tapinya. Bannya kalau kita pakai dia kan rasanya lebih keras. Ya, itu kan jadi di satu sisi dia kelebihannya dia kuat, tapi sisi lain dia keras. Ya. Kalau ban yang lembut dinding sampingnya, memang dia akan lebih gampang pecah. Tapi itu negatifnya, tapi positifnya juga ada guys. Dipakai dia empuk. Gitu. Jadi kalian juga harus perhatikan ban-ban yang empuk tidak serta-merta bagus gitu loh ya. Ban yang empuk itu cenderung ya, bukan selalu, cenderung gampang pecah. Makanya kalau kalian mau cari ban yang lebih kuat benturan, coba cari yang dindingnya lebih keras. Jadi itu akan bahasanya dia akan lebih kuat benturan, jadi lebih awet lah. Nah itu satu hal yang bahasanya kita bilang ilmu daging dari MGM ban pelek 4x4 gitu. Itu sesuatu yang kalian cari di luar yang nggak ada yang kasih tahu. Nah di MGM ya kita kasih tahu gitu. Makanya kita juga harus semuanya tuh bener-bener kita sesuaikan dengan kebutuhannya kita. Kita butuh yang apa, maka kita akan pakai ini. Kita butuhnya B, maka lebih baik yang C pilihannya. Jadi semua itu, produk itu semua ada plus ada minusnya. Jadi semua memang harus kita sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Jadi bukan berarti satu produk menjadi jawaban bagi semua orang, tidak. Satu produk hanya menjadi jawaban buat beberapa orang, produk lain buat orang lain. Itu yang menyebabkan makanya semua merek pasti ada pasarnya gitu ya. Karena tidak mungkin semua orang cuma butuh satu hal, enggak. Semua orang mungkin bahasa kasarnya butuh mobil, semua orang butuh ban. Tapi ya ban apa yang cocok buat dia itu berbeda. Mobil aja mereknya macam-macam gitu kan. Jadi kan semua disesuaikan dengan karakteristik dari customer itu sendiri. Dan itulah yang kita tawarkan di MGM ban pelek 4x4. Ya, kita punya barangnya lengkap, kita juga punya ilmunya banyak. Jadi dengan itu kita bisa mencoba berkomunikasi, bahasanya kita brainstorming, tukar pikiran sama customer maunya apa, baru kita bisa alihkan, baru kita bisa ajarkan, oh yang ini lebih cocok pak, oh kayaknya bagusan yang ini deh. Nah itu sesuatu yang MGM ban pelek 4x4 tawarkan. Bukan cuma kita jualan barang, tapi kita jualan jasa. Apa yang kalian butuhkan itu yang kita jawab gitu loh. Nah itu yang membuat MGM ban pelek 4x4 itu berbeda gitu guys ya. Oke, kok malah nyasar ke situ. Nah jadi oke guys, jadi kan kita kira-kira udah bahas nih untuk mengenai ban ini. Jadi ban ini selain made in Jepang, ya tadi kan kita udah lihat ya made in Japan, kita udah lihat maksudnya, kita udah lihat speednya, kita udah lihat dindingnya juga tebal gitu ya. Jadi ini bisa merupakan salah satu alternatif yang ada sekarang. Jadi pilihannya akan semakin banyak guys. Jadi contoh biasanya 35 ring 17 di Indonesia ya adanya di mana sih? Ya BFG ada, Maxxis ada, lagi ya, Kanati ada. Cuma merek lain kayaknya udah nggak ada guys, gitu loh. Nah ini bahasanya kita tambahin satu lagi, Yokohama XAT. Jadi bahasanya
biar ada saingan, biar kalian juga pilihannya semakin banyak guys. Gitu. Jadi ini boleh dipikirkan sih, karena kita memang sudah lihat, memang jujur ini barangnya baru aja masuk, itu juga baru bikin videonya, belum laku sih, satu set pun jujur belum laku. Gitu. Tapi kalau kita lihat reviewnya, cari review mah gampang guys, cari aja di Google, kalian lihat review di luar negeri, kalian baca-baca aja sendiri. Kalau yang dari yang gue baca ya ini ya, kalau yang gue simpulkan, mereka bilangnya termasuk adem, di lumpur licin, di lumpur nggak terlalu licin, tapi nggak bisa buat lumpur terlalu ekstrim gitu ya. Jadi kalau untuk cuman overland biasa, kalian banyak pakai di aspal, kalian banyak off-road ringan, jalan-jalan berbatu, nah itu masih oke pakai ini. Tapi kalau kalian udah masuknya bener-bener cara yang lumpur, ya mohon maaf guys, nggak bisa. BFG aja masih suka licin, yang lebih kasar aja BFG itu ya KO2 masih suka licin, ya gimana ini gitu loh. Karena kalau dari corak, jujur menurut gua masih lebih cakep BFG KO2 karena coraknya lebih kasar gitu. Cenderung gue suka yang kasar walaupun lebih berisik. Nah kalau ini sih reviewnya pada bilang sih nggak berisik ya guys. Kalau bandingin KO2 tingkat noise-nya lebih tinggi. Ya maksudnya apa? Lebih berisik. Ini lebih adem. Gitu. Ya udah sih, kira-kira itu aja yang gue menjelasin. Kalau memang masih ada pertanyaan, kalian boleh langsung kontak sales kita aja ya. Kalau bisa jangan komen di Instagram, jangan komen di channel YouTube, karena kita jujur admin kita responnya agak lama karena dia kerjanya agak banyak sekarang. Oke, jadi langsung ke sales kita aja, nanti kita pasti akan bantu. Kalau kalian masih mau butuh pos harian, langsung aja ke Instagram kita @mgmbanvelg 4x4. Di situ koleksinya lengkap dan hampir setiap hari kita update. Oke, udah gitu aja guys. Kita ketemu di next video. Bye bye.